Recording in progress. Recording in progress. Yang itu rasa. Mobil nu ngadu. Di sana wis ketemu. Video terang tak ning dalam kok. Enggak. Tembe. Iya. Alvin tanduan nih. Oh, tandu. Oh, ini tak malahan. Ini yang masak ora ora nek. Oke. Panas iki naik.
Duhur buat istirahat. Tes, kedengar suara saya? Duhur buat istirahat nih kok. Iya Pak, kedengeran. Terdengar, Pak. PAC-nya, Lelah. PAC mata kuliah ini siapa? Yang kenal ada lelah kok. Halo, PAC mata kuliah ini siapa ya? Izinnya. Udah dibentuk belum? Iya, Pak. Ada apa? Untuk PAC-nya atau PJ mata kuliah ini siapa? Oh, udah dibentuk tapi belum ada yang mau jadi PJ, Pak. Oke, apa? Minta tolong yang lain diinfokan segera join ya. Nanti Iya. segera kita mulai.
Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Pak. Siang, Pak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tidak ada Iya, yang Pak. sehat atau kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Dan semoga nanti bisa mengikuti perkuliahan ini dengan lancar. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung fokus ke materi saja. Ada yang sudah mempraktekkan yang ada di e-learning? Juga ada yang mengerjakan atau belum? Udah Pak, tapi masih bingung. Pak. Oke. Semuanya ini ya, masih hafal ininya masing-masing ya. Oke, saya akan ini ya. Sesi ini nanti akan banyak untuk diskusi dan juga presentasi dari semuanya. Dan itu nanti akan saya pilih secara acak. Dan nanti yang sudah terpilih, nanti tidak akan terpilih lagi. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, NIM yang akhirannya 195. Siapa yang NIM-nya 195? Bisa dinyalakan videonya dan di-unmute. 195 siapa? Siapa ya? Hafal nggak? Oke. Belum pada tahu, Pak. Nih, Ulil. Halo, Mas Ulil. Ulil ada nggak, Ulil? Nih, Ulil ada, Mas Ulil Wafa. Halo, Mas Ulil. Pak, saya Pak. Oke, Mas Ulil. Tadi sudah. Belum, Mas Ulil. Sudah mempraktekkan yang ada di layar belum? Yang ada di materi di e-learning? Cuman coba-coba sih Pak. Ya, tapi sudah ya? Sudah. Oke. Ketika Mas Ulil mempraktekkan ini tadi, tampilannya apa, Mas? Lupa ya Pak. Soalnya apa? Cuman nyoba-nyoba sebentar tadi sih. Gitu. Oke, berarti tak kasih pertanyaan yang lain. Di sini ada INT, sisi sama dengan 5. Itu artinya apa, Mas, yang ada di sini? Integer sisinya itu 5, bilangan berapa? Sisinya itu 5, bilangan bulat 5. Integer itu apa? Bilangan bulat. Ya, maksudnya integer itu kalau dalam ini dia itu menunjukkan sebagai apa? Atau saya balik pertanyaannya seperti ini. Ini kan INT sisi sama dengan 5. Yang merupakan variabel itu yang mana? Variabel yang 5. Variabel yang 5. Oke, itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Ulil. Ini saya hapus. Terus saya acak lagi. 231. 231 silahkan. Siapa? Saya, Pak. Mbak Amelia ya. Oke. Iya. Mbak Amelia, kalau tadi menurut Mas Ulil, INT sisi sama dengan 5. Variabelnya itu adalah 5. Mbak Amelia punya pendapat? Menurut saya variabelnya juga 5, Pak. Soalnya kan biasanya variabel itu angka. Seperti itu? Ya. Tadi sudah mencoba mempraktekkan ini, Mbak? Tadi, Mbak? Baru saya baca. Oke.
Oke, terima kasih Mbak Amelia. Satu Iya, Pak lagi Sanjana. saya acak. 217. Halo Mas Indra Irawan. Apakah ada? Mas Indra belum join. Oke, saya ganti. Karena belum join, berarti belum saya hapus ya. Nanti ada kesempatan Mas Indra terpilih lagi. 249. Halo? Ada yang mau menunjukkan dirinya? Siapa itu 249? Denis Ariski. Halo? Saya Pak, Denis Ariski, laki-laki atau perempuan? perempuan Pak. Oh, perempuan, oke. Mbak Denis, tadi sudah mempraktekkan ini belum Mbak Denis? Belum Pak, ini baru dibaca materinya. Oke. Terus menurut Mbak Denis, INT diisi sama dengan 5. Kalau tadi menurut Mbak Amelia, kemudian Mas Ulil mengatakan yang variabel itu adalah sisi. Benar atau salah menurut Mbak Denis? Benar Pak. Benar juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Untuk jawabannya itu salah. Jadi yang merupakan variabel itu adalah sisi. Jadi di sini INT sama dengan 5. Itu dibacanya ada variabel sisi dengan tipe data integer dan konstantanya adalah 5. Kemarin konstanta itu apa, teman-teman semuanya? Nilai yang bersifat Nilai yang tetap atau ditetapkan. sementara. Ya. Jadi konstanta itu bisa diartikan sebagai nilainya. Nah, nilainya itu bisa bersifat tetap ataupun sementara. Sementara. Ya. Oke, sekarang kita akan membuka itu ya. Bentar, saya akan membuka ini. Silakan sambil yang lain membuka aplikasinya, kemudian sambil mengetikkan kode yang ada di materi. Bagi yang menggunakan komputer, langsung ke menggunakan Dev C++-nya. Kalau menggunakan smartphone, menyesuaikan. Ada yang Android, ada yang lain. Oke. Bentar. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Untuk yang header-nya itu yang dipakai yang included IOStream apa yang bawahnya lagi? Oke. Untuk pemrograman. Ya, sebentar Mas. Mbak. Bahasanya kalau bisa komentar ke Oke, sekarang saya akan langsung ke sini ya. Nanti untuk yang materi, silakan teman-teman semuanya menuliskan ulang yang ada di sana. Oke, sebelum ke yang praktikum yang ada di materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pemrograman C++ ini, terkait dengan tata cara penulisannya ataupun yang disebut dengan sintaknya. Nah, untuk bahasa C++, itu semuanya yang akan dieksekusi itu yang ada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kurung kurawal itu yang ini. Ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Nah, jadi nanti segala sesuatu yang dieksekusi itu yang ada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup tersebut. Kemudian beberapa sintak atau beberapa kode nanti ada yang mengharuskan dia itu mencantumkan library yang lain. Nah, di sini dicontohkan ada include IOStream. Itu artinya program ini membutuhkan library namanya IOStream.
Apakah nanti ada yang lain? Ada juga. Jadi nanti ada yang akan sering kita gunakan lagi adalah include, conio, dan sebagainya. Kemudian untuk dev C++ ini ataupun yang lain nanti ketika kita sudah menyelesaikan sintak yang ingin kita tulis, nanti bisa execute, kemudian compile and run. Maka nanti akan nanti ketika ini saya compile, ini muncul nggak ya layar kedua saya? Muncul nggak layar kedua saya yang warnanya hitam? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Muncul, Pak. Tidak, Pak. Ya, saya share yang lain. Oke, jadi ini. Misalkan kita sudah selesai menulis sintaknya atau kode-kodenya, maka kita untuk menjalankan apa yang kita kerjakan ini caranya dengan execute, kemudian compile and run, atau ditekan tombol di keyboard itu F11. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi dari apa yang kita ketikkan tadi, di sini ada 10 baris tadi, ternyata yang tampil di layar itu hanya ini saja, hello world. Nah, maka munculnya ini, hello world. Sampai sini jelas ya. Jadi segala sesuatu sintak itu nanti, misalkan kita nulisnya banyak, misalkan di atas-atasnya juga ada tulisan yang lain, sintak yang lain, tetap nanti yang dieksekusi yang ada di kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Sama satu lagi di sini ada ini, ada garis miring atau slash. Ini artinya untuk memberikan komentar. Jadi ketika kita mengasih tanda ini, itu artinya dia komentar. Dan komentar itu tidak akan dieksekusi, tidak akan dikompil oleh bahasa C++ ini. Dalam hal ini adalah kita menggunakan dev C++. Kemudian untuk penulisan yang lain atau tata cara yang lain adalah setiap baris itu diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kemudian untuk cout itu menggunakan tanda lebih kecil. Jangan sampai nanti terbalik misalkan jadi lebih besar. Karena untuk yang lebih besar itu miliknya cin. Dan itu tidak boleh tukeran. Kalau nanti tuker otomatis akan salah. Contohnya ini. Nah, nanti salahnya di mana? Salahnya kita bisa melihat. Misalkan ya. Nah, ini. Salahnya itu yang ada di baris merah, ataupun kita bisa melihat yang ada di bawah sini. Di bawah sini ada petunjuk. Salahnya itu di mana sih? Nah, ini. Jadi nanti segala sesuatu yang error itu akan muncul di sini. Jadi nanti akan ada log-nya. Log itu semacam histori sejarah. Nah, yang salah di sini. Salahnya di mana ya? Kan udah ditunjukkan. Maka kita langsung ganti aja. Misalnya kita sudah menemukan. Nah, terus kita ganti lagi, kita simpan, kita compile and run lagi. Ternyata, nah sudah betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin kalau seandainya bisa diulangi kembali, Pak. Diulangi. Maaf, aku Halo? Diulangi, Pak. Iya, Pak. Soalnya Ulang kembali, masih Pak. Soalnya nggak ngerti. pasti bingung. Maaf, Pak. Ya, oke. Pak, dari awal, Pak. Ulangi, Pak. Ya, silahkan disimak kembali ya. Saya akan menjelaskan ulang. Untuk tata cara atau rambu-rambu ketika kita menulis bahasa C++, seperti halnya dengan bahasa-bahasa yang lain, itu kan memiliki aturan-aturan sendiri. Begitu juga dengan bahasa C++, dia juga memiliki aturan sendiri. Nah, aturannya itu apa? Aturannya di bahasa C++ ini, nanti yang dieksekusi atau yang dikompil, itu adalah yang ada di dalam
kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Seperti yang saya blok di layar. Yang dieksekusi hanya ini. Kemudian kenapa tadi kok ketika dieksekusi, baris ketujuh ini ya, katanya kan dieksekusi ya. Nah, tapi kok kenapa ini nggak tampil di layar? Karena dia memberikan sebuah tanda ini ya, tanda garis miring 2. Itu artinya dia nanti akan sebagai komentar. Yang namanya komentar itu nanti tidak akan dieksekusi. Jadi yang dieksekusi hanya yang yang tidak ada komentarnya. Nanti untuk komentar selain ini bisa ada lagi ini, garis miring kemudian bintang-bintang. Itu nanti juga bisa sebagai komentar. Nah, seperti ini. Hanya saja kalau kita menggunakan garis miring itu atau yang menggunakan bintang-bintang dan garis miring, itu harus diakhiri dengan kebalikannya. Oke. Ini saya ganti. Nah, ada bedanya. Kalau komentar itu warnanya lain, kalau bukan komentar warnanya seperti ini. Tapi ini terkait dengan warna, itu nanti juga tergantung dengan software yang kita gunakan. Kita coba execute lagi. Nah, yang tampil adalah halo duniaku. Hello world-nya nggak tampil karena dia ada di dalam komentar. Kemudian untuk C++ ini, setiap kita mengakhiri sebuah baris, diakhiri dengan titik koma. Jangan sampai nggak ada titik komanya. Kalau nggak ada titik komanya, nanti juga akan error. Ini kan tak contohkan, sudah dihapus ya. Kita compile and run lagi. Nah, error. Errornya di mana ini? Ditunjukkan di sini. Baris ke-14. Nah, ini baris ke-14. Terus keterangannya apa di sini? Keterangannya adalah expect, kemudian titik koma, before return. Berarti artinya harus memberikan titik koma sebelum return. Seperti ini. Kita coba compile lagi, compile and run. Benar atau enggak? Nah, ternyata benar. Jadi nanti untuk teman-teman semuanya, ketika sudah praktek, kemudian coba-coba, kemudian ada kesalahan, nah, untuk menganalisis kesalahannya di mana, silahkan dilihat di sini tadi ya. Di compilernya tadi, ada pesan errornya. Oh, errornya ternyata di baris 14. Kita harus ngecek dulu, misalkan baris 14. Di baris 14 itu yang kurang apa sih? Nah, misalkan tadi kurang titik koma, ya itu kita tambahkan. Oke, sudah jelas atau masih ada yang bingung? Alhamdulillah sudah, Pak. Yang lain? Lanjut, Pak. Untuk yang di tampilan Android kan beda sama yang di laptop. Itu gimana, Pak? Oke, sebentar. Yang lain silakan di mute. Saya persilahkan Mbak Hermia dulu. Silakan Mbak Hermia. Enggak, Pak. Untuk yang di Android kan beda sama yang di laptop. Nah, itu pripun, Pak? Sebenarnya sama saja Mbak Hermia. Nggak ada perbedaan. Hanya saja nanti ketika kita menggunakan Android, ya otomatis layarnya akan semakin lebih kecil ya. Kemudian nanti ketika menemukan error pun di Android juga akan ditunjukkan errornya di mana, kurangnya apa, pasti akan ada. Mbak Hermia tadi sudah mencoba mempraktikkannya? Belum. Nah, belum ya. Nanti sama Mbak Hermia. Nanti silakan dicoba. Okay. Terus Mbak Sakila? Maaf Pak, kemarin kan aku mau nanya ya Pak. Semalam kan aku udah download dan disuruh Bapak aplikasinya di HP. Cuma saya pakai itu di bagian errornya itu yang di bagian petik Pak. Yang petik dalam buat nulisin kata-katanya itu nggak bisa digunakan. Itu kenapa ya Pak ya? Oke, makasih Mbak Sakila. Ada yang saya lewatkan ini. Sama ini ya, untuk teman-teman semuanya. Ketika kita menuliskan sebuah kalimat yang dia itu tidak akan memanggil variabel, maka harus diawali dengan tanda petik. Contohnya ini. Ada di halo duniaku. Maka dia akan
eksekusi halo duniaku ini ditulis biasa, outputnya biasa. Untuk ini ya, petiknya itu yang kalau di HP apa ya? Kalau di ini, sebentar, saya tunjukkan. Keyboard. Sebentar. Oh, sudah saya hapus ya keyboardnya. Oh, ini ada on screen keyboard. Oke, jadi untuk menggunakan petiknya, saya contohkan di sini. Cout. Nah, pakai yang ini. Sebelahnya enter. Tapi shift-nya ditekan. Ini ya, shift-nya saya tekan, ini nanti akan berubah jadi biru, shift-nya ditekan, kemudian petik. Nah, petik ini. Baru kita menuliskan, kamu siapa? Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, kita execute lagi. Nah ini, halo duniaku, kamu siapa? Sudah terjawab ya Mbak Sakila ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Mas Rizal. Iya Pak, kalau itu kan yang garis miring 2 itu kan untuk menampilkan komentar Pak ya. Nah kalau misalkan nggak pakai komentar, apa pengaruhnya Pak? Oke, makasih Mas Rizal. Nanti untuk yang saya praktekkan ini juga bisa dieksplor lagi oleh teman-teman semua ya. Nah, tadi kan disampaikan kalau garis miring ini untuk menampilkan komentar. Misalkan ininya dihapus, maka dia nanti akan error. Kenapa error? Karena dia tidak memiliki identitas. Dia tuh mau ngapain sih? Kan nggak ada. Dia cuma tulisan ini aja. Beda halnya dengan ini tadi, cout. Ternyata ini dia sudah diwakili dengan perintah cout. Cout itu untuk apa? Cout itu untuk menampilkan. Kalau ini nggak ada coutnya, otomatis akan error. Kita coba. Nah, error. Di sini dituliskan, error menampilkan was not declared. Jadi, menampilkan ini belum dideklarasikan. Kalau saya menyebutkan tadi, dia itu belum ada petunjuknya, dia itu mau ngapain. Seperti itu. Sudah jelas, Mas Rizal dan semuanya? Gini Pak, maksud saya tuh kalau misalkan kita nggak pakai komentar gitu, langsung tulis cout halo duniaku, apakah tampil? Oh gitu, oke. Sama Ya. saja Mas. Tetap tampil. Kenapa kita memberikan komentar? Tujuannya adalah, misalkan teman-teman nanti ada yang menjadi programmer. Ketika membuat program, itu programnya akan sangat banyak. Bisa berisi ratusan, bahkan sampai ribuan baris untuk membuat sebuah program. Nah, kenapa diperlukan komentar? Supaya misalkan nanti teman-teman itu misalkan terus resign, misalkan sudah bekerja di A, membuat aplikasi X. Kemudian karena si yang bekerja tadi ada alasan tertentu, kemudian dia pindah ke perusahaan yang lain, maka yang menghandle atau yang meneruskan pekerjaan teman-teman di perusahaan A tadi, itu kan si pelamar yang baru. Nah, ketika dia melihat codingan tertentu, mungkin dia tidak akan mengetahui ini maksudnya apa ya. Maka itulah perlunya komentar. Misalkan ini, kita langsung ke yang ini ya, materi yang kedua. Di sini saya sebutkan INT sisi 5. Kalau ini saya tulis lengkap seperti ini, mungkin teman-teman atau mungkin programmer yang lain juga akan paham maksudnya sisi ya. Sisi kan sudah umum. Misalkan ini saya ganti, INT S sama dengan 5. Nah, kalau seperti ini kan ambigu. Ambigu ini artinya dia harus menelusuri. Yang benar itu sebenarnya apa sih? Apakah sisi, atau skala, atau yang lain. Makanya ketika kita membuat sebuah variabel, misalkan variabel itu berupa singkatan, maka kita memberikan komentar. S sama dengan sisi.
Seperti itu. Paham, Mas Rijal dan teman-teman semuanya? Ya, Pak. Jadi kayak notis gitu ya, Pak ya? Ya, semacam notifikasi atau dokumentasi supaya Judulnya nanti gitu ya Pak ya, ibaratnya kayak judulnya itu. Ya, kayak judul nggak masalah. Ngerti Pak, ngerti. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Silakan, Mas Maulana. Iya, Pak. Jadi dalam penulisan bahasa pemrograman, apakah mempunyai teknik penulisan yang sama, Pak? Atau berbeda? Seperti penggunaan tanda petik, kurawa gitu, Pak? Iya, tetap ada, Mas. Tadi kan kalau di dalam bahasa C++ yang dieksekusi hanya yang ada di antara kurung terawal buka dan tutup. Kemudian cout itu menggunakan harus ditambahkan lebih kecil 2. Nanti cin ada lagi. Kemudian get ada kurung biasa. Itu ada aturan-aturannya. Apakah teman-teman harus menghafalkan? Tidak harus menghafalkan. Yang penting ketika nanti teman-teman banyak prakteknya, otomatis nanti akan hafal dengan sendirinya. Misalkan lupa ya. Nanti misalkan lupa, teman-teman bisa mencari dokumentasinya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu ada dokumentasinya. Jadi nggak usah dihafal, silakan nanti ketika ada praktek ya dipraktekkan. Kalau bisa jangan hanya 1 kali 2 kali, silakan dieksplor lagi dengan misalkan dicoba-coba yang lain. Jadi. Oke, Mbak Vega, silakan. Pak, saya masih. Oke, sebentar, Mas Maulana lagi ya. Silakan Mas Maulana gimana? Jadi misal kalau kita pakai software yang berbeda itu tanda-tanda dalam pemrograman itu juga sama, Pak? Sama, Mas. Selama masih menggunakan bahasa C++, kalau dalam belajar kita kan C++ ya. Sama. Iya, Pak. Ada lagi? Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Mbak Vega. Itu fungsi get yang paling akhir sama fungsi return kosong yang tadi itu apa ya, Pak? Kalau nggak dipakai, apakah ada pengaruhnya? Oke. Kita balik ke ini ya. Return. Kita jadikan komentar. Apakah error? Dan tidak. Jadi return ini fungsinya adalah untuk mengembalikan. Mengembalikan kemana? Mengembalikan ke awal. Kalau get ini dia bisa dijalankan ketika dia menambahkan include conio ini. Kalau tadi kan di sini nggak ada get, maka conio nggak usah dimasukkan. Jadi library conio nggak usah dimasukkan. Jadi nanti teman-teman ketika membuat program, apakah boleh mencantumkan semuanya? Di sini kan include cuma 1, di sini include ada 3. Sebenarnya boleh-boleh saja mau ditampilkan semuanya, nggak masalah. Hanya saja lebih efektif, maka nanti yang ditambahkan di include itu hanya yang dipakai saja. Kalau di sini tadi nggak ada get-nya, ya nggak usah kita menambahkan include conio. Tapi kalau di sini ada get-nya, ya kita tambahkan include conio. Kita cek lagi sekarang. Di sini ada get, conio-nya kita hapus. Kita compile, pasti akan error. Nah, get belum dideklarasikan. Belum dideklarasikan di mana? Get ini kan dia miliknya library-nya conio. Maka kita harus menambahkan conio-nya. Seperti itu. Kemudian fungsi get itu apa? Fungsi get ini adalah, nah misalkan seperti ini. Ada yang kurang paham, ditambahkan komentarnya. Get untuk menahan layar sebelum menerima inputan lagi.
Nah, sekarang kita praktekkan. Maksudnya apa sih? Menahan layar sebelum menerima inputan lagi, kita praktekkan di sini. Nah, kalau tadi di praktikum yang pertama, materi pertama, setelah ini kan muncul tulisan di bawahnya itu. Tadi ya, muncul tulisan di bawahnya, dia itu dieksekusi berapa detik. Nah, karena ada gauge, maka dia ditahan dulu. Kalau kita mencet tombol, sekarang saya akan mencet misalkan enter. Nah, di sini langsung muncul. Dia itu dieksekusi berapa detik. Ternyata dieksekusi 27 detik. Kemudian ketika di enter lagi, ya dia akan keluar. Oke. Sudah paham Mbak Vega maksud dari Kit dan teman-teman semuanya? Paham, Pak. Pak, lalu perbedaan header, iStream sama Conio dan Studio itu apa, Pak? Ini nggak ada perbedaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada get, ya kita tambahkan Conio. Kalau kita nggak pakai get, ya kita nggak usah memberikan Conio, nggak apa-apa. Tetapi apakah ketika nggak ada get, kita menambahkan Conio juga diperbolehkan? Diperbolehkan. Karena nggak ada error juga. Hanya saja nanti nggak efektif. Nah, ini nggak ada yang error. Tetapi tidak efektif. Kemarin kan ketika kita mempelajari dasar-dasar yang konsep algoritma kemarin, algoritma itu diusahakan seefektif mungkin. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Sebelum saya jelaskan maksud dari ini. Ada atau tidak Mas Paulo? Pak, satu lagi Pak. Oke, Mbak Vega dulu. Nanti terus dilanjutkan Mas Paulo. Baik. Itu yang integer sisi sama dengan 5, kenapa nggak ditaruh di barisan 9 ke bawah, Pak? Kok taruhnya di atas? Oke. Itu saya jawab nanti ya, Mbak Vega ya. Oh, iya, Pak. Ya. Makasih. Halo, Mas Paul, silakan. Baik, Patri. Ini saya mau praktik bagaimana Patri ini membuat integrat 5 dan integrat panjang atau integrat lebar itu, Pak. Saya sudah download aplikasinya, tapi mau praktik itu saya nggak tahu caranya, Pak. Oke. Oke, sebentar ya, Mas Paul ya. Baik, Pak. Ya. Mas Ivan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Atau tadi mungkin saya kurang memperhatikan, saya masih kurang masih bingung tentang yang using namespace std sama int main, Pak. Itu fungsinya untuk apa ya, Pak? Oke. Jadi kalau kita menggunakan C++, itu nanti kita wajib menambahkan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di kemarin ya, ketika nanti kita menggunakan aplikasi yang lain, kadang ada yang tidak mewajibkan ini. Tetapi untuk beberapa aplikasi, kadang mewajibkan menuliskan ini. Kalau int main atau nanti void main, itu sama saja. Jadi artinya body atau istilahnya itu sintak yang akan dieksekusi, itu yang ada di body tersebut. Nah, bodinya itu apa? Bodinya yang diantara ini tadi, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi main itu seperti halnya main. Main itu kan kalau bahasa Inggrisnya kita terjemahkan adalah utama atau bodinya. Jadi yang akan dieksekusi itu yang setelah main ini. Hanya saja tadi saya sampaikan supaya lebih mudah dicerna, mudah dipahami, saya menyampaikannya ada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Seperti itu Mas Iwan. Oh, berarti int main itu seperti pembukaannya ya, Pak? Ya, seperti pembukaannya. Oh, gitu. Wajib. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya. Oke. Nanti Mas Paul saya minta untuk share screen ya. Nanti setelah saya menjelaskan ini. Supaya nanti ya, sama-sama belajar juga. Baik, oke, saya akan menjelaskan terkait ini dulu. Ini ya. Tadi ada pertanyaan bagus. Kenapa int sisi 5 itu ada di atas, sedangkan yang lain itu ada di bawah?
Nah, bedanya seperti ini, teman-teman semuanya. Ketika kita ingin menghitung yang namanya persegi panjang ataupun persegi, ya namanya sisi itu kan sudah pasti sama semua ya, sisi. Sisi kan nggak mungkin beda antara misalkan sisi A, sisi B, kalau untuk satu bangun datar itu kan sama. Maka sisinya pun juga akan sama. Maka dia bisa diletakkan di atas main-nya, di atas pembuka kalau kata Mas Iwan tadi. Nah, kemudian kenapa yang ini ada di dalam body? Karena ya ketika yang namanya sebuah bangun itu kan untuk panjang dan lebar itu kan nggak mungkin sama. Maka dia ada di baris tersendiri. Jadi artinya yang ada di atas main itu bisa digunakan untuk global. Global itu bisa untuk semuanya. Tapi kalau khusus silahkan dituliskan di dalam body. Sampai sini paham? Terutama Mbak siapa ya tadi ya? Mbak Vega dan semuanya juga. Paham, Pak. Oke, Mbak. Mohon maaf, bisa diulangin lagi? Oke, jadi ini untuk penulisan tipe data, variabel, konstanta yang ada di atas body atau di atas main, maka dia itu sifatnya global. Kalau dia itu sifatnya global, dia bisa dipakai oleh siapapun. Berbeda halnya ketika dia ada di dalam body-nya. Maka dia hanya bisa digunakan lokal. Lokal itu ya dia yang membutuhkan saja. Kalau global ya dia bisa digunakan oleh siapapun. Seperti itu ya Mbak Nabila. Semoga mudah. Baik, Pak. Terus sekarang kita ke sini. Ini saya beri jarak ya supaya untuk lebih memudahkan pemahaman teman-teman nanti. Masih jelas suara saya? Masih, Pak. Masih, jelas, Pak. Pak. Ya. Tadi kesenggol mic saya. Oke, di sini ada INT panjang sama dengan 10. Ini sudah jelas ya, harapannya teman-teman semuanya sudah paham. Walaupun tadi ada yang kebalik, semoga dengan pertemuan yang sekarang semakin paham. Ini panjang atau istilahnya kata-kata apapun yang setelah tipe data, dia itu merupakan variabel. Nah, setelah variabel kemudian ada sama dengan. Nah, angka setelah sama dengan itu namanya konstanta. Oke, jelas sama sini? Jelas, Pak. Oke, saya akan ngecek. Tadi 249 sudah belum ya tadi ya? 249 tadi Denis ya, sudah berarti. Berarti Mbak Denis saya hapus. Saya ingin ngecek benar-benar paham atau enggak. 197. 197 siapa? Saya, Pak. Wah, Mas Maulana. Ya. Oke, Mas Maulana, silakan. Gimana, Pak? Bentar ya. Di sini yang mudah aja, Pak. Saya kasih yang sulit aja untuk Mas Maulana. Oke. Ini yang merupakan tenang. Yang merupakan tipe data yang mana, Mas? Yang saya blok. Tipe data yang Ya. lebar. Benar, Pak? Apa? Yang lebar, Pak. Lebar. Ya. Oke. Saya akan ajak lagi. Oke, Mas Maulana. Salah, Pak. Salah. Maaf, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar. Oke, ini. Siapa pemilik dari NIM Wiro Sableng 212? Saya, Pak. Oh, Mbak Diajeng ya. Oke.
Mbak Diajeng, dari yang saya blok, baris 11, yang merupakan konstanta yang mana? 10. 10. Terus INT ini apa? Tipe data. Tipe data. Panjang? Iya kan. Panjang apa, Mbak? Variabel. Variabel. Oke, terima kasih Mbak Diajeng jawabannya. Aduh. Oke, Mas Maulana dipelajari lagi ya. Ingat-ingat lagi. Iya, Pak. Saya tulis, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada perbedaan. Kalau tadi kan ditulis lengkap. Tipe data, variabel, konstanta, kemudian diakhiri dengan titik koma. Tapi di bawahnya ini kok ada integer, kemudian persegi panjang, koma, persegi, kemudian titik koma. Kenapa nggak ada konstantanya? Ya tidak masalah. Jadi untuk konstanta itu nggak wajib dituliskan. Kemudian misalkan ada tipe data yang sama, maka variabel itu boleh ditulis satu baris tetapi dengan dipisahkan koma. Seperti ini. Jadi ada variabel persegi panjang, tipe datanya karena sama, maka untuk variabel persegi dia ditulis satu baris, dia dipisahkan dengan koma. Tetapi jangan lupa, sekali lagi, setiap akhir baris diakhiri dengan titik koma. Semoga paham ya. Nanti akan saya cek lagi, diacak lagi, saya mendapat giliran untuk saya tanya-tanya. Oke, saya akan menjelaskan baris 16 dan baris 17. Tadi variabelnya adalah persegi panjang. Nah, di baris 16 ini dideklarasikan atau dijelaskan lagi. Persegi panjang itu apa? Persegi panjang ternyata di sini dijelaskan sama dengan panjang kali lebar. Berarti artinya variabel persegi panjang ini nanti akan memproses apa? Memproses panjang kali lebar. Yang mana panjang kali lebar ini tadi sudah dideklarasikan di atas. Panjangnya 10, lebarnya 10. Kemudian ketika kita menggunakan komputer, untuk tanda kali itu menggunakan tanda bintang. Kalau pembagian itu menggunakan tanda garis miring. Oke. Oke, saya akan acak lagi. Silahkan disiapkan. Hehe. Oke. Yang dapat giliran sekarang adalah dengan NIM 228. Siapa pemilik NIM 228? Hadir nggak pemilik NIM 228? Atau masih nggak hafal dengan NIM ya? Saya, Pak. Oh, oke. Mas Solihin. Mas Solihin. Oke, Mas Solihin. Di setiap penulisan Iya, Pak. sintak di C++, ketika kita ingin mengakhiri satu baris, itu diakhiri dengan apa, Mas? Satu titik dengan koma, Pak. Oke, diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk perkalian dan pembagian itu menggunakan tombol apa ya, Mas ya? Shift. Kalau perkalian itu tombolnya apa? Apakah X silang atau apa? X. Menggunakan X, Pak. Menggunakan X. Kalau pembagian menggunakan apa? Pembagian menggunakan. Ini Mas Solihin suaranya putus-putus. Kurang bagus ya jaringannya ya? Iya, Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Jaringannya, iya, makanya ya. Oke, makasih Mas, nggak apa-apa. Saya akan acak lagi untuk konfirmasi yang tadi. Saya tanyakan ke Mas Solihin juga. 176. Siapa pemilik NIM 176?
Saya, Pak. Oke, Mbak Khorina ya. Ini Mbak Khorina tinggalnya Ya. di mana? Di Sleman, Pak. Oh, Sleman. Pantesan suaranya nggak asing logatnya. Oke, Mbak Khorina. Ya, Pak. Pemiliknya 176 Mbak Pak. Khorina atau siapa? Kok ada yang ngaku-ngaku dari mas-mas? Sebentar saya cek. 176 tuh yang benar Mbak Khorina. Ya, yang benar Mbak Khorina ya. Tadi ada yang ngaku-ngaku. Ya. Oke, Mbak Khorina. Untuk operator matematika di dalam bahasa pemrograman, untuk perkalian itu menggunakan apa, Mbak? Pakai shift terus nomor 8, Pak. Gimana? Oh iya. Kalau di keyboard ini ya. Kalau di keyboard itu shift terus angka 8. Oke. Jadi benar yang disampaikan Mbak Khorina. Kalau perkalian itu menggunakan tanda bintang. Ini saya sebutnya tanda bintang ya. Tanda bintang. Iya. Walaupun dia 6 ya, bukan 5 ya. Tapi banyak yang menyebutnya itu tanda bintang. Nah, tanda bintang itu ada di angka 8, tapi harus dibarengi dengan menekan shift. Kalau pembagian menggunakan apa, Mbak? Ini aja, Pak. Pencet yang ada bagi itu. Oke, yang garis miring Kalau itu yang ya? titik koma baru pakai shift. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Khorina, benar. Iya. Oke, terus saya lanjutkan untuk materi inti ya, untuk yang baris berikutnya. Sekarang kita simak yang ada di baris 19 sampai baris 23. Nah, di sini cout. Nah, cout itu tadi untuk menampilkan layar. Menampilkan apa? Ya di sini yang ada di antara tanda petik. Tanda petiknya apa? Tanda petiknya ternyata ini ya. Panjang persegi panjang sama dengan. Maka nanti yang tampil di layar itu juga sama. Panjang persegi panjang. Terus dia itu ternyata ada sintak berikutnya. Oh ini ya, lebih kecil kemudian memanggil variabel panjang. Nah, maka nanti tampilannya persegi panjang sama dengan, ya ini, variabel panjang tadi berapa? Oke, siapa yang bisa menjawab? Variabel panjang ini panjangnya berapa? Mas Rizal? 10, Pak. 10, Pak. 10. Oke, nanti semuanya udah paham ya. Nah, kemudian di sini ada ENDL. ENDL itu artinya end-len. Jadi dia akan menambahkan satu baris enter atau satu baris. Kalau kita menyebutnya itu biasanya dengan mudahnya menyebut enter. Jadi end-len itu adalah len baris atau enter. Begitu juga dengan yang lainnya. Lebar persegi panjang, dia memanggil variabel lebar. Lebarnya berapa? 20. Nah, kemudian di sini, sisi persegi panjang, dia memanggil sisi. Nah, sisi tadi adalah ini variabel global. Sisinya berapa? 5. 5. Oke. Kemudian di sini, luas persegi panjang sama dengan persegi panjang. Nah, dia memanggil variabel persegi panjang. Variabel persegi panjang itu apa? Yang dimaksud? Panjang kali lebar. Oke. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Variabel persegi panjang itu memiliki nilai panjang kali lebar. Panjang 10, lebar 10, Pak. Kok lebar 10, panjang 10? Wah. Lebar 20. Nah, lebar 20, Pak. Oke, bagus. Kemudian begitu juga dengan yang bawahnya. Luas persegi sama dengan persegi. Persegi itu rumusnya bagaimana yang ada di program? Sisi kali 4. Sisi kali Jadi lipatnya sisi kali 4. Sampai sini ada yang masih kurang paham? Atau sudah paham apa yang saya sampaikan? Oke, Mbak Daisya. Pak, itu kok yang pas
Cout sisi persegi, sisinya yang INDL-nya ada 2 ya. Oke, Kan Mbak. yang lain 1. Ya. Oke. Untuk penulisan NLAN, ENDL itu nggak masalah. Mau 1, mau 2, mau 3 itu nggak masalah. Jadi ini hanya untuk ini. Ketika nanti ditampilkan, ketika dieksekusi itu layarnya kita bisa mudah memahami. Oke, saya akan ini ya. Akan compile. Nah, seperti ini. Kalau ENDL-nya 2, maka dia dipisahkan baris lagi. Di sini tadi. Sisi persegi, sisi ENDL, NDL. Nah ini. Sisi persegi sama dengan 5. Karena dikasih NLAN 2 kali, maka dia enternya juga 2 kali. Seperti ini, Mbak Daisya. Sudah paham? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Halo, Mbak Hermia, silakan. Iya, Pak. Saya mau tanya yang persegi panjang itu kan ada tanda di tengahnya, persegi underscore panjang. Kalau persegi kan nggak ada, atau emang yang lebih dari satu kata itu dikasih underscore atau pripot, Pak? Oke, Mbak Hermia. Jawab pertanyaannya sebenarnya juga sudah terjawab oleh Mbak Hermia sendiri. Jawabannya betul. Jadi, untuk nama variabel itu nggak boleh ada spasi sebenarnya. Nah, supaya bisa mengakomodir atau supaya bisa diberikan yang sama, supaya kita nanti menuliskan variabel itu, kita nggak usah menuliskan singkatan, tapi benar-benar nama asli. Nah, misalkan panjang, misalkan ada spasi, ya kita spasinya diganti dengan underscore atau garis bawah. Ada lagi Mbak Hermia? Sampun, Mbak. Makasih. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi sepertinya ada yang WA saya. Saya apa mau nanya, Pak? Oke, silakan Mbak Istiqomah. Mbak Halo. Istiqomah sudah sembuh, Mbak Istiqomah? Ini masih agak lemes, Pak. Wah, agak lemes. Sakit apa, Mbak? Tipes, Pak. Oh, tipes. Iya. Kurang ini ya, kurang istirahat atau kurang makan ya? Iya. Oke, gimana Mbak Isti? Untuk huruf kapital sama huruf kecil sendiri nanti ngaruh nggak ya, Pak ya? Untuk huruf kapital, ini ya kita coba ya. Sekarang kita variabel sisinya ada yang diubah. Tapi untuk yang sini kita juga ubah juga. Kemudian ini juga kita ubah. Kita execute, kita compile. Nah, nggak ada perbedaan. Nggak ada salahnya dalam hal ini. Yang salah adalah ketika nanti yang kita tuliskan itu ada perbedaan yang ada di variabel atas dan variabel bawah. Misalkan seperti ini, maka nanti akan error. Nah, error. Jadi teman-teman harus memastikan tadi itu saya menulisnya itu pakai kapital atau enggak ya. Seperti itu. Sudah terjawab ya Mbak Isti dan teman-teman yang lain? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi dari yang lain? Maaf Pak, mau tanya. Silahkan Mas Ulil. Kalau cout kan tadi untuk menampilkan output ke layar. Nah, kalau in sendiri itu gimana Pak? Oke, nanti untuk in itu untuk menginputkan. Jadi kalau kita kalau kita di sini kan sudah langsung muncul ini luas persegi sama panjangnya berapa. Nah, nanti kalau in nanti untuk tinggi-tingginya ataupun nilai-nilainya atau konstantanya itu nanti yang menginputkan adalah kita atau usernya. Itu nanti akan ada di pertemuan besok. Di pertemuan. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Silakan Mas Rizal. Ini saya stop share dulu ya. Sambil saya ngecek WA, tadi ada yang WA saya pertanyaannya bagus. Ternyata tadi siapa ya, Mas atau Mbak? Itu sudah mencoba jauh itu praktikum. Oke, silakan Mas.
Silakan, Mas. Apa itu yang bangun tidur? Iya, Pak. Tadi soal spasi itu kan pakai underscore ya, Pak. Terus? Nah, kalau misalkan masukinnya kata-kata juga sama spasinya pakai underscore. Oke. Atau gini, untuk semuanya. Misalkan saya ada variabel lagi, misalkan apa ya? Jaring kubus, misalkan ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga menuliskannya seperti ini. Jaring kubus. Jadi, intinya adalah teman-teman itu memahaminya. Apakah pakai underscore, apakah pakai huruf kapital setelah satu kata, itu terserah teman-teman. Tapi kembali lagi, ketika kita menuliskan variabel ataupun yang lain, diusahakan kita memahami. Ataupun kalau kita memahami, tapi kan belum tentu orang lain itu juga memahami. Maka itu membutuhkan yang namanya komentar tadi. Dibebaskan tergantung kitanya. Tapi kita juga harus melihat dari sisi orang lain. Karena yang namanya kita bekerja di komputer, terutama, misalkan nanti ada yang bercita-cita ingin jadi seorang programmer, nah itu nanti akan ada kaitannya dengan bekerja sama. Yang namanya bekerja sama, supaya saling memudahkan yang lain, ya otomatis kita wajib memberikan komentar atau dokumentasinya. Seperti itu ya, Mas Rizal ya? Ya, Pak. Makasih. Ada lagi yang lain? Bapak, kok boleh nanya nggak? Boleh. Itu kalau misalkan kalau tanda-tanda gitu bisa dimasukin nggak sih di dalam perintah gitu, Pak? Entah tanda seru, koma. Bisa. Bisa ya? Bisa. Itu Nanti dicoba aja. Oke. Ya. Itu nanti terkait dengan misalkan penggunaan tanda-tanda baca, itu sebenarnya akan akan ada praktikumnya besok. Karena besok kan ada input-input itu. Maka nanti misalkan ada perintah, masukkan panjang. Maka berarti kan harus ada tanda serunya. Nah, itu nanti akan kita belajar di pertemuan besok. Sambil belajar dengan CIN. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Mbak Vega, silahkan. Ya, Pak. Masih bingung sama mengoperasikan bilangan seperti sisi kali 4, panjang kali lebar, tapi menggunakan tipe data double, Pak. Itu kok nggak sama ya sintaksnya? Iya, karena ya benar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kemarin ya, tipe data yang nanti akan sering digunakan itu adalah integer, kemudian float, sama boolean. Apakah boleh menggunakan yang lain? Sebenarnya nggak masalah menggunakan yang lain. Hanya saja ketika kita menggunakan nanti double ataupun small int, tiny int, dan sebagainya, itu nanti akan berubah terkait dengan hasilnya. Maka kita menggunakan yang ini saja, integer, kemudian misalkan nanti ada pecahan, ya kita menggunakan float. Misalkan untuk ini ya, float segitiga. Segitiga kan ada kemungkinan nanti hasilnya pecahan. Maka nanti kita untuk membuat tipe data itu juga harus memikirkan ke depannya. Maksudnya gini, segitiga kan ada kemungkinan dia itu menghasilkan pecahan. Ya, kita harus menggunakan float, jangan int. Seperti itu. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Khairina. Kan tadi kan Bapak kan pakai yang float kan, Mbak, buat segitiga. Nah, kan yang di penugasan kan ada ini untuk yang buat program yang segitiga kan, Pak. Nah, kan rumus segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Apakah itu nanti pakainya yang float?
Iya, benar, atau Mbak. Iya. integer tapi Iya. bagi 2? Oh iya, Jadi berarti alangkah pakai yang lebih float. ya, lebih bagusnya ketika kita menghitung luas segitiga karena ada kemungkinan itu ada koma, maka gunakanlah float, bukan integer. Makanya di situ, ini Mas saya memberikan bocoran ya sebenarnya ya. Soal dari itu tugas ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, nanti saya ingin Mas Paul untuk mempresentasikan yang ditanyakan tadi. Oh iya, Pak. Oke, silakan Mas Paul untuk mempresentasikan. Yang dimaksud seperti apa? Ya Pak, ini begini Pak. Saya kan baru download aplikasinya C++. Iya. Mas Saya Paul, ingin kalau sambil dipresentasikan bisa nggak? Di share screen. share screen. Iya. Oke Pak. Ya. Supaya saya juga lebih mudah memahaminya. Sudah bisa, Mas Paul? Apa ada kendala? Maaf Pak, ini aplikasinya nggak bisa dibuka ya Pak. Mas Paul ini masih pakai ini ya, masih pakai HP ya? Saya pakai laptop Pak, tapi punya kakak saya. Laptopnya pakai Windows atau Linux? Windows Pak. Windows. Kemarin aplikasinya DevC++ ya? Ya Pak. Ya. Atau mungkin gini Mas Paul, nanti setelah sesi ini bisa WA ke saya, difotokan yang dimaksud itu seperti apa. Baik Kalau Pak. Kendala untuk share screen. Baik Pak. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Apakah sudah jelas? Oke. Alhamdulillah sudah jelas semua ya. Nanti saya akan share lagi akan menjelaskan terkait sebentar. Tapi sebenarnya ada yang WA juga ke saya. Saya akan menjelaskan di sini saja. Oke, jadi ini untuk materi praktikum itu kan di slide terakhir ada tugas. Nah, tadi ada yang bertanya tugasnya itu dikumpulkan kemana? Ini sudah saya tambahkan. Tugasnya mengumpulkannya di sini. Di praktikum, kemudian pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas itu nanti silakan teman-teman nyamannya bagaimana. Apakah mengumpulkan langsung teks cintaknya atau mengumpulkan screenshot gambarnya, nggak masalah. Dua-duanya akan saya terima. Bas. Nah, nanti silakan diupload ke situ. Terkait dengan tugas, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman yang lain, pertama tadi yang WA saya. Berarti tadi yang WA saya lebih ini ya, dalam artian kemarin mungkin sudah mencoba praktikumnya itu lebih bagus, saya apresiasi. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Sama ini, untuk mulai minggu besok, pertemuan ke depan, nanti akan saya buat sebuah
kelompok. Jadi nanti semuanya wajib berkelompok, mungkin antara 3 sampai 4. Jadi nanti setiap tugasnya akan berkelompok. Jadi ada tim based project. Nah, tim based project-nya ini nanti project-nya kecil-kecilan. Kecil-kecilan itu terkait dengan apa yang kita pelajari. Jadi kenapa dibuat kelompok? Supaya nanti teman-teman misalkan ada yang kurang paham, nanti bisa tanya ke kelompoknya dulu. Nah, nanti misalkan dari kelompok yang teman-teman itu masih sama, ada yang kendala, nanti bisa ditanyakan ke kelas, nanti bisa ditanyakan juga ke saya ketika kita ada tatap maya seperti ini. Karena nanti nggak semua pertemuan itu kita tatap maya, jadi nanti ada kalanya kita asinkronus. Jadi teman-teman belajar mandiri, kemudian nanti kita ketika tatap maya itu kita langsung ke diskusi dari permasalahan masing-masing, supaya belajarnya kita lebih efektif. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Terutama untuk ketua kelas atau PJ mata kuliah ini. Tadi ada yang mau bertanya sepertinya, ada yang resen. Izin Mbak, izin tanya. Oh, Mbak Risma, silakan. Jadi itu buat tugasnya itu kelompok ya, Pak? Kalau untuk tugas sekarang itu masih individu. Kalau yang naik ke depan itu nanti akan kelompok. Nanti untuk kelompoknya kita bahas di pertemuan besok juga. Jadi nanti seperti kontrak kuliah kemarin, semuanya bisa mengikuti, kemudian semuanya nanti bisa saling mengetahui, oh saya kelompoknya siapa, nanti kan lebih transparan juga. Iya, siap Pak, matur nuwun. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum kita tutup? Terutama yang masih bingung, silahkan tanya. Mbak Nadifa, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, saya mau tanya Pak. Mbak Nadifa dulu. Ini kan untuk tugasnya kan itu nanti diketik di ini ya Pak, apa namanya? Di aplikasinya itu untuk mulai pengetikannya itu gimana ya Pak? Maksudnya bagaimana Mbak Nadifa pengumpulan tugasnya? Enggak, kan tugasnya ini nanti kita kan ini kan di aplikasi ini kan ngetik kan Pak. Ngetik tadi semuanya itu. Nah, itu mulai pengetikannya itu gimana? Saya kurang paham maksudnya Mbak Nadifa. Izin membantu Pak. Gimana ya? Oke, mungkin silakan yang lain kalau ada yang tahu maksudnya. Mungkin kata siapa tadi Mbak Nadifa ya? Pertama kali untuk membuat folder baru mungkin buat menulis. Oh, oke. Nah, ya gitu maksudnya. Ya. Saya akan share screen lagi sebentar ya. Oke, jadi gini. Nanti semuanya ketika baik menggunakan laptop ataupun HP itu sama. Di sini ada file new, kemudian source file. Nah, di sini kita bisa mengetikkan. Include, terus apa? Tuliskan. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Nah, nyimpannya itu terserah teman-teman di mana. Sebaiknya mulai dari sekarang itu dibuat foldernya masing-masing. Misalkan UAA, kemudian mata kuliah, kemudian mata kuliah itu mata kuliah masing-masing tugas itu ada di folder sendiri. Ketika nanti kita ada sesuatu kita mencarinya seperti itu ya. Itu ya Mbak Nadifa yang dimaksud. Oke, yang lain Mas Medi. Izin bertanya Pak. Ya. Yang tugas nomor 2. Nah, tugas nomor 2 itu kan dia minta apa tuh? 3 operator. Ya. Nah, yang masuk 3 operator itu apa, Pak? Operator itu operator matematika. Jadi kan ada perkalian, ada pembagian, ada tambah, ada min, ada modulus, dan lain-lain. Bebas mau pakai yang mana. Sudah Mas Medi? Ya Pak.
Mohon maaf sebelumnya, saya belum paham, terlalu paham Pak semuanya. Oke, nanti Mas Indra bisa melihat rekamannya ya, atau mungkin nanti bisa tanya-tanya di grup atau di saya, nggak masalah. Tadi Mas Iya, Indra Pak. terlambat ya. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya, nanti kalau terlambat, terutama untuk yang terlambat, nanti lihat rekamannya dulu sebelum tanya ke yang lain. Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak. Tadi Mas Medi sudah, Mas May Albert. Ya Pak, izin mau nanya. Itu kan ada 3 jenis include. Nanti kalau pengerjaan tugasnya, 3-3-nya ditulis gitu. Iya benar Mas. Oh, oke baik Pak, makasih. Ya, sama-sama. Mbak Tasha? Ayo Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mbak. Terakhir mengumpulkan tugasnya kapan ya? Terakhir mengumpulkan tugasnya, semuanya deadline-nya 1 minggu sebelum perkuliahan berikutnya. Jadi misalkan hari berikutnya itu hari Rabu, maka mengumpulkannya maksimal Selasa. Ya Pak. Makasih Pak. Ya. Mbak Hermia? Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk yang tadi kan program yang integer main kurung buka itu kan di atasnya kan itunya kan global. Berarti kalau semisal nggak ditulis nggak apa-apa. Tidak masalah Mbak. Jadi nanti tergantung teman-teman apakah itu dibuat global atau hanya lokal. Sebaiknya itu juga dianalisis dari awal. Tapi untuk saat ini semuanya Tanya soal itu. Ini tanya soal sih. Bapak izin bertanya. Siapa ini? Mbak Yogi. Ya. Ya, silakan. Untuk pengumpulan tugas itu berupa screenshot hasil atau file codingan. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk pengumpulan tugas bebas dari masing-masing teman-teman. Nyamannya yang bagaimana? Boleh sintaknya, kode-kodenya, boleh filenya, ataupun boleh screenshot. Nggak masalah. Seperti itu Mbak Yogi. Terima kasih. Ya. Pak, saya mau nanya. Mbak Jiria, silakan. Terkait materi tadi Pak, untuk yang quote, tanda kurung 2 kecil itu gunanya apa Pak? Ada yang Mbak Jiria bisa diulangi? Untuk yang quote, tanda kurung 2 kecil-kecil itu Pak, gunanya apa? Terkait materi. 2 kecil-kecil. Bentar ya, saya searching dulu. Iya Pak. Yang bagian quote. Tanda petik ya. Itu Pak yang warna merah. Oh ini. Iya ya. Nah ini wajib ini Mbak. Jadi ini satu kesatuan dengan cout ini. Kalau cout nggak ada ininya, dia akan error. Kita coba ya. Nah, error. Oh, ini satu kesatuan. Ada lagi Mbak. Oke, Pak. Ini namanya Mbak Hajiria atau Mbak Hijriya? Hajiria, Pak. Hajiria Tandawali. Tapi ini masih Hijriya ya? Iya, Pak. Nama email. Oh, gitu. Oke. Iya. Iya. Ada lagi? Ini ada Mas Iwan. Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang tentang tugasnya, tugas yang kedua, Pak. Gimana? Kan ada disuruh membuat program bebas yang di dalamnya harus ada tipe data numerik dan teks atau string. Ya. Yang maksud minimal 3 operator itu maksudnya gimana nih, Pak? Tadi Mas Iwan sedang kemana nih? Tadi ada yang sudah ditanyakan loh. Mohon maaf Pak, sinyalnya tuh suaranya hilang-hilang Pak. Cara ini ya, sinyalnya putus, jaringnya jeleknya.
Jadi maksudnya itu adalah operator matematika. Jadi kan ada banyak ya operator matematika. Ada perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Seperti itu Mas Iwan. Oh, nggih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Silahkan kalau ada lagi yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Anisah ya. Ini di aplikasi DevC++ saya itu, Pak, nggak bisa untuk ngetik. Bisa di-share screen, Mbak Anisah? Bisa share screen nggak? Gimana, Pak? Jaringannya putus-putus. Oh, gitu. Atau nanti Mbak Anisah bisa WA ke saya dulu aja, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, semuanya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan siang ini? Mungkin sudah tidak ada, Pak. Mohon bertanya, Pak, ini cara ngeceknya error atau tidak bagaimana? Kalau cara ngecek error atau tidak, langsung di tadi aja, Mas. Di execute, kemudian compile and run. Pak. Atau menggunakan apa, Mas Ihsan? DevC++. Atau dipencet itu F11. F11. Ini, Mas. Jadi supaya kita mengetahui itu error atau tidak, langsung saja di-execute ini. Di-compile. Execute, compile, and run. Atau dipencet F11. Misalkan nanti ada yang error, nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Di sini ada pesan errornya di mana. Ini saya contohkan, misalkan ada yang error gini. Nah, kan ditunjukkan itu errornya di mana. Errornya ada di baris 19. Line 19, baris 19. Punya saya kok langsung kayak save as gitu toh, Pak. Oh iya. Jadi sebelum ini ya, sebelum bisa di-execute, semuanya wajib disimpan dulu. Jadi jangan lupa ketika sudah mengetikkan, kita simpan file save as, mau simpan di mana tadi ya. Kalau sudah di-save, baru nanti bisa di-execute, compile, and run. Coba saya save terlebih dahulu ya. Ya. Oke, sambil menunggu Mas Ihsan, 3 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi semuanya? Yang salah malah yang atas, Pak, yang include iOS stream. Nah, itu berarti Mas Ihsan harus teliti. Salahnya di mana? Ya, silahkan diteliti sambil dicocokkan dengan latihan-latihan sebelumnya. Oke, ada lagi dari teman-teman semuanya? Alhamdulillah paham mungkin, Pak. Oke, alhamdulillah ya, udah paham. Nanti kalau ada kendala bisa tanya ke teman-temannya, bisa tanya ke grup, atau bisa tanya ke saya. Deadline-nya 1 minggu untuk tugas pertama ini, jangan lupa. Oke, kiranya itu saja pertemuan kita siang hari ini. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita lebih mudah lagi untuk memahaminya, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan keluar. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Mungkin.
Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Gimana? Agak nggak paham sih. Ya di sini saya juga nggak paham. Ada yang bisa kasih tahu video cara ngerjainnya nggak? Gimana? Untuk tugas Cara yang nomor 2 itu ngerjainnya dari seperti awal. ini. Tapi dari tadi punyaku error. Tolong kalau yang bisa bantu. Saya pakai Android, bro, nggak ngerti juga. Ajarin, San.